Hai guys, di video kali ini saya ingin membahas terkait dengan tenaga non-ASN atau penyelesaian tenaga non-ASN ini. Saya juga sendiri adalah non-ASN, itu sebabnya saya ingin membahas agar berita-berita di luar sana tidak simpang siur. Jadi kapankah tenaga non-ASN ini diangkat menjadi P3K dan syarat-syarat apa yang harus dilaksanakan sehingga bisa diangkat menjadi P3K? Tanggal 13 Maret kemarin adalah rapat antara Komisi 2 DPR dengan Menpan RB dan juga BKN terkait dengan penyelesaian tenaga non-ASN. Ada sekitar 2,3 juta tenaga non-ASN, baik itu non-ASN dan juga K2 teman-teman di luaran sana. Tetapi 2 tahun yang lalu sudah berkurang menjadi 1,7 karena ada pengangkatan dari nakes dan juga pendidikan. Nah, jadi bagaimana penyelesaian tenaga non-ASN ini? Apakah semua akan diangkat menjadi P3K atau tidak? Nah, ini pertanyaan yang sering muncul. Nah, teman-teman kalau melihat dari rapat kerja bersama antara Komisi 2, DPR RI dan juga Menpan RB, di situ terjadi kesepakatan bahwa 2,3 juta atau yang saat ini tinggal 1,3 juta akan diselesaikan dan akan diangkat menjadi P3K. Tetapi di sini yang menjadi masalah, apakah akan langsung diangkat semua atau ada proses terlebih dahulu. Jadi teman-teman, ternyata ketika pengangkatan ini akan dilaksanakan atau akan dimulai, akan ada yang namanya validasi data lagi oleh BKN itu sendiri dan juga BPKP. Nah, ini untuk memastikan bahwa semua data tenaga honorer itu adalah data yang benar. Itu sebabnya ada yang dinamakan dengan SPJMT dari kepala daerah, membenarkan bahwa semua data yang terdaftar di BKN adalah data yang benar atau mutlak. Jadi tidak ada penyalahgunaan data honorer tersebut, teman-teman. Nah, terkait dengan pengangkatan tenaga honorer, bagaimana sih mekanismenya? Jadi kita diharuskan untuk mendaftar di SSC-ASN seperti pendaftaran ASN ataupun P3K normalnya, teman-teman. Jadi bukan berarti kita langsung diangkat mendapatkan NIP, tetapi ada proses. Nah, disitulah salah satu validasi kembali data kita untuk memastikan bahwa kita lulus dalam verifikasi data atau tidak, atau validasi data atau tidak. Nah, untuk itu Menpan RB atau Pak Menteri mengatakan bahwa kabupaten kota itu membuka yang namanya formasi. Ketika formasi itu dibuka, maka berpeluang kita untuk mendaftar. Nah, kalau formasi tidak dibuka, bagaimana cara kita mendaftar untuk menjadi P3K? Nah, untuk penyelesaian tenaga non-ASN sendiri, ada 2 bagian di P3K ini, yaitu P3K paruh waktu dan P3K penuh waktu. P3K penuh waktu adalah ketika kabupaten kota membuka formasi, contoh 10 formasi yang dibuka, sedangkan total tenaga non-ASN di daerah tersebut ada 20. Artinya, 10 formasi itu direbutkan oleh 20 tenaga non-ASN. Nah, yang lulus kan pasti cuma 10 orang sesuai dengan formasi. Maka 10 orang akan menjadi penuh waktu, P3K penuh waktu, dan 10 orang akan menjadi P3K paruh waktu. Itulah informasi yang saya dapat dari Pak Menteri atau Menpan RB, Pak Aswaranas. Jadi teman-teman, di sini teman-teman tidak perlu khawatir. Yang penting pada intinya berkas teman-teman itu bagus atau sesuai dan verifikasi datanya itu bisa sesuai, maka teman-teman tidak perlu takut karena sesuai dengan perintah undang-undang bahwa per Desember 2024 semua tenaga honorer sudah tidak ada lagi statusnya tenaga honorer dan diangkat menjadi P3K. Nah, yang menjadi masalah juga saat ini adalah ternyata dari 1,7 juta tenaga non-ASN, baik itu K2 maupun non-ASN, ada sekitar 20% yang disampaikan oleh Menpan RB sendiri yang tidak bisa diangkat menjadi P3K baik paruh waktu ataupun penuh waktu. Kenapa? Karena 20% tersebut itu adalah mungkin security yang memang secara undang-undang tidak bisa diangkat untuk menjadi P3K. Ada security di situ, ada office girl dan lain-lain sebagainya yang tidak masuk dalam kategori ASN ataupun P3K. Nah, teman-teman, kalau melihat dilema ini, ternyata ada sekitar 340.000 orang yang tidak bisa diangkat. Tetapi di situ dikatakan bahwa akan ada rapat kembali antara Menpan RB dan juga Komisi 2 menyelesaikan terkait masalah 340.000 orang ini atau sekitar 20% dari 1,7 juta. Artinya hanya 1.300.000 yang bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu ataupun paruh waktu.
Yang pasti teman-teman di sini harus tetap mengecek yang namanya SSC ASN untuk mendaftar. Mudah-mudahan di wilayah teman-teman atau di daerah teman-teman itu membuka pendaftaran untuk peluang bagi teman-teman non-ASN yang sudah terdaftar di database BKN untuk mendaftar kembali agar kalian bisa divalidasi dan juga bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu ataupun penuh waktu. Oke teman-teman, mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat. Tetap semangat bagi teman-teman tenaga honorer yang lagi menanti untuk menjadi ASN di tahun 2024 ini. Sekian dari saya, thank you.